atau mungkin ya. Mohon maaf tadi saya pikir tadi ya. Baik, terima kasih Pak Widiatmoko. Selanjutnya kami beri kesempatan sambutan yang akan disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Kemdikbudristek yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sabli SHMH. Kepada Bapak Sabli dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Kemendikbudristek, Bapak Dr. Widiatmoko. Yang kami hormati narasumber Ibu Dr. Rahmawati dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Selamat pagi. Ibu Nina selaku moderator, para pengurus Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Kemendikbudristek, para anggota Widya Iswara semua, dan Bapak Ibu yang tergabung dalam webinar pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dilimpahi nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas tugas kita selaku ASN di Kemendikbudristek ini, walaupun kita laksanakan baik secara luring maupun virtual seperti pagi hari ini. Saya doakan Bapak Ibu semua, keluarga besar, pengurus Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam melaksanakan aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Insya Allah bagi kita yang Muslim bisa selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya dikatakan sama Bapak Ketua tadi, saya sebagai anggota Dewan Pakar itu memang saya tidaklah pakar gitu. Tapi barangkali saja karena saat ini saya itu dipercaya untuk memimpin Balai Besar Bispar, makanya pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia ini, Kemendikbudristek, memasukkan saya salah satunya sebagai anggota Dewan Pakar, pimpinan APWI Kemendikbudristek. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama pribadi dan anggota Dewan Pakar Asosiasi Profesi Widya Indonesia Kemendikbudristek menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus APWI yang telah berinisiasi melaksanakan seminar bulanan, dan alhamdulillah pada saat ini, pagi ini, sudah seri yang ke-18. Luar biasa. Mudah-mudahan niat baik, itikat baik ini bisa untuk mempertajam, memperhalus dalam rangka implementasi semua kebijakan yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek agar kita bisa mengimplementasikannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat peta jalan Kemendikbudristek 2020 sampai 2024, yaitu untuk menciptakan pelajar Pancasila dan lulusan yang kompeten.
kemudian mewujudkan merdeka belajar. Dari dasar inilah Mas Menteri Kemendikbudristek itu mengeluarkan kebijakan merdeka belajar ini. Kita semua masih ingat bahwa kebijakan merdeka belajar episode 1 itu yang kita bicarakan insya Allah pada pagi hari ini, yaitu ujian sekolah berstandar nasional dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah, sehingga lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Nah, alasan beliau merubah ini, kenapa USBN dirubah, yaitu untuk membatasi penerapan dari semangat Undang-Undang Sisdiknas yang dianggap membatasi penerapan semangat Undang-Undang Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk memberikan kelulusan kepada para peserta didik. Dan episode 1 itu juga ujian nasional dihapus. Nah, menjadi ujian sekolah dan akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimum yang kita bicarakan pada saat ini dan survei karakter yang dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Jadi untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Alasan beliau kenapa ujian nasional itu dihapus, karena materi ujian nasional terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ujian nasional dianggap jadi beban siswa, guru, orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Oleh sebab itu, ujian nasional dihapus, diganti dengan asesmen nasional. Kemudian pada episode 1 itu juga kita ingat bahwa RPP dilakukan dengan efisien dan efektif. Yang dulu itu banyak perbincangan, yang RPP 1 lembar itu gitu kan. Dan kemudian juga kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Nah, sampai saat ini kebijakan Merdeka Belajar ini udah sampai episode berapa ya? Kalau saya mengikuti sampai episode 10 ya, perluasan program beasiswa LPDP. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Kita tahu itu semua dengan tujuan utama untuk mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para peserta didik kita. Perubahan mendasar asesmen nasional itu adalah tidak lagi mengevaluasi capaian belajar siswa secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasilnya. Kemudian potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama melakukan refleksi untuk perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Kita tahu bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini simulasi pelaksanaan untuk asesmen nasional ini sudah dilaksanakan untuk semua jenjang. Kalau nggak salah dimulai 23 Agustus yang lalu. Kemudian juga sudah ada gladi resik khusus untuk SMK, MA, SMA, paket
A dan paket B, dan insya Allah minggu depan akan dilaksanakan asesmen nasional ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian asesmen kompetensi minimum ini dirancang untuk mengukur capaian siswa atau peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi siswa untuk berkontribusi di dalam masyarakat terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Khusus untuk literasi dan numerasi ini bukan berarti memperkecil mata pelajaran lainnya. Justru membantu peserta didik kita untuk mempelajari bidang itu, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk angka-angka secara kualitatif. Jadi kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua pelajaran lain yang diajarkan dan dipelajari oleh para peserta didik kita. Kemudian untuk survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian siswa dari hasil belajar sosio-emosional untuk mencetak pelajar Pancasila tadi sesuai dengan peta jalan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan 6 indikator utama itu, Bapak Ibu semuanya ya udah tahu, yaitu dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, bagian dari asesmen nasional ini yaitu survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi asesmen nasional untuk tahun 2021 ini adalah pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun siswa. Seperti itu kebijakan yang dilontarkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk kita amankan dan dapat kita implementasikan di lapangan. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Ibu dalam Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Kemendikbudristek, karena Bapak Ibu adalah think tank-nya Kemendikbudristek untuk secara implementasi bisa mempertajam dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional ini, dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi terkait dengan webinar yang dilaksanakan pada pagi hari ini, apalagi dengan judulnya Arah Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi nanti seperti apa pelaksanaannya di lapangan dan apa data yang bisa kita petakan, bagaimana basis data ini bisa kita kembangkan dalam rangka untuk mencapai tadi pelajar Pancasila dan lulusan yang kompeten. Dan tentu saja untuk mewujudkan merdeka belajar di negara kita tercinta ini. Sekali lagi, selamat untuk melaksanakan webinar, berdiskusi nantinya untuk merumuskan dan mempertajam kebijakan ini agar implementasinya, penerapannya, pelaksanaannya di lapangan di negara kita yang berbagai ragam suku bangsa, pulau, tradisi, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, agar semuanya nanti bisa menjadi basis data dalam rangka
meningkatkan lulusan yang kompeten sesuai dengan peta jalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu barangkali sebagai pengantar. Mohon maaf ini saya tidak bisa bergabung sampai akhir seminar ini karena masuk kepada room yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin salah saya nangkap kebijakan Mas Menteri, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabli. Ya baik, terima kasih Pak Sabli. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar seminar bulanan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kemdikbudristek. Ya, tibalah saatnya kita akan memasuki materi inti tentang arah implementasi asesmen kompetensi minimum yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Ibu Dr. Rahmawati STMED. Ya, Ibu Rahmawati ini mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ini ya. Kita sudah sering melihat ya Ibu Rahmawati dalam berbagai kesempatan. Namun terlebih dahulu saya perkenalkan secara singkat biodata dari Ibu Rahmawati ini. Beliau adalah peneliti dan koordinator substansi analisis dan pemanfaatan hasil penilaian dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Ini yang lama ya Bu ya. Kemudian beliau juga berkiprah di Balitbang Kemdikbud dengan latar belakang pendidikan, S1 Teknik Elektro UGM, S2 Research and Evaluation Method University of Massachusetts, kemudian S3 penelitian dan evaluasi pendidikan di UNY. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti lebih jelas dan lengkapnya nanti Ibu Rahmawati yang akan menyampaikan. Karena di sini belum ada tempat tanggal lahir Bu. Tapi kalau dilihat dari senyumnya Ibu Rahmawati ini masih sangat muda ya Bu ya. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Rahmawati di tengah-tengah kita ini peserta yang hadir adalah dari Sabang sampai Merauke ini Ibu. Ya, ini alhamdulillah lengkap, mudah-mudahan akan terus bertambah ini. Jadi Bapak Ibu peserta dari beragam, ada Widya Iswara, Widya Prada, pengawas, Bapak Ibu guru juga dari praktisi dan dosen ini sangat antusias untuk mengetahui informasi terkini terkait penerapan asesmen kompetensi minimum. Kepada Ibu Dr. Rahmawati STMED, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nina, terima kasih Bapak Ketua dan Pak Dewan Pakar tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Jadi kita diskusi pada pagi hari ini mengenai implementasi dari asesmen nasional. Mungkin tadi karena sudah diingatkan bahwa asesmen nasional ini adalah salah satu kebijakan dari episode pertama Merdeka Belajar, di mana dikaitkan dengan dikembalikannya ujian sekolah kepada satuan pendidikan masing-masing, kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Nanti saya izin mengupas sedikit mengenai AKM kelas dan asesmen media yang memang ditujukan untuk mengkomplement kebijakan asesmen nasional yang tidak lagi mengukur capaian individu murid. Saya izin share screen Bapak Ibu semua. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya. Mohon izin sebentar Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon mematikan mikrofonnya ya. Nanti ada kesempatan untuk berbicara. Ya, silakan Ibu. Ya, mohon sekali lagi Bapak Ibu peserta. Ini pembagian tugas namanya Bu. Jadi ada beberapa hal yang kita bicarakan mengenai asesmen nasional sebagai evaluasi sistem pendidikan, kemudian apa yang kita persiapkan dan kita rencanakan untuk pelaksanaan asesmen nasional. Dan saya juga mengenalkan tentang laman website AN, juga AKM kelas, dan nanti kita sekilas tentang penutup.
Jadi mengenai kebijakan asesmen nasional itu sendiri, beberapa hal ini meskipun tadi sudah sangat dipaparkan, Bapak Ibu juga merasa sudah banyak mendengarkan mengenai tentang asesmen nasional, menyimak, tetapi miskonsepsi ini masih sering terjadi. Jadi miskonsepsi yang pertama adalah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional. Nah, apakah ini sesuatu yang tepat? Ini salah, ini adalah miskonsepsi. Jadi konsepsi apakah yang lebih tepat? Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi perubahan mendasar atau menjadi landasan mengapa kita beralih dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Dan ini akan lebih mudah kalau dijelaskannya melalui analogi. Kita memiliki sistem pendidikan nasional, tapi kita juga memiliki sistem pendidikan keluarga ya Bapak Ibu semua. Nah, di sistem pendidikan keluarga juga sama, kita merasa ada keluarga yang sistem pendidikannya baik, ada keluarga yang sistem pendidikannya kurang, ada yang harus didorong lagi dan diperbaiki dari sebuah sistem pendidikan keluarga. Jadi analoginya begini, saya kebetulan 5 bersaudara dan semua kakak beradik sudah menikah, sudah membangun rumah tangga masing-masing. Sehingga sangat memungkinkan kalau ibu saya atau eyangnya menilai sistem pendidikan keluarga manakah dari 5 bersaudara ini yang paling baik. Bisa dibayangkan, kalau dulu kita hanya mendasarkan kepada hasil belajar murid, hasil belajar siswa, yang menentukan apakah baik atau tidaknya adalah dari hasil ujian siswa, maka kalau dianalogikan kepada eyang, maka eyang kalau ingin menilai dari 5 keluarga anaknya ini manakah yang paling baik, maka yang dilakukan adalah mengumpulkan rapot dari cucu-cucunya. Kemudian melihat rapot manakah dari cucunya ini yang paling baik, maka itulah sistem pendidikan keluarga yang paling baik. Tetapi apakah hal yang seperti ini dirasakan adil, dirasakan benar? Karena bisa jadi ada satu keluarga yang, misalnya keluarga saya gitu ya, rapot anak saya biasa-biasa saja, tidak ranking. Tapi bisa jadi kalau berkumpul, kemudian eyangnya pegel, maka anak saya yang menawarkan untuk mijitin eyangnya. Jadi di situ ada karakter. Nah, apakah karakter ini tidak menjadi suatu indikator dari keluarga yang baik? Atau misalnya, bisa jadi biasa-biasa saja prestasi dari cucu-cucunya, tapi kalau pas eyangnya berkunjung, maka lingkungan dari keluarga tersebut sangat disiplin, tapi juga demokratis, ada kebahagiaan, ada keceriaan di situ, semuanya saling menghargai. Maka kalau kita merefleksi ke sistem pendidikan keluarga, rasa-rasanya akan menjadi tidak bijaksana dan tidak adil apabila keluarga yang terbaik adalah keluarga yang dinilai hanya berdasarkan prestasi dari cucu-cucunya. Maka itu pula lah yang mendasari mengapa kita berubah dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Di ujian nasional, dari pesertanya saja kita tahu pesertanya adalah hanya siswa. Tetapi di asesmen nasional kita akan memotret lebih komprehensif yang akan menjadi peserta tidak hanya murid, tidak hanya siswa, tetapi ada guru, ada kepala sekolah, dan yang diukur tadi sudah disampaikan, mulai dari lingkungan belajarnya, inputannya, bagaimanakah prosesnya, sampai kepada hasil, dan hasilnya tidak hanya hasil belajar akademik kognitif, tetapi juga dari hasil belajar yang sifatnya karakter. Jadi kalau ada perkataan bahwa asesmen nasional pengganti ujian nasional, maka tidak. Ujian nasional digantikannya oleh ujian sekolah, dikembalikan kepada sekolah masing-masing, sedangkan asesmen nasional merupakan evaluasi dari sistem pendidikan. Semua yang mengukur hasil belajar individu murid itu dikembalikan kepada gurunya masing-masing. Karena apa? Karena kami meyakini setiap murid itu punya keunikan, punya potensi, tidak bisa diukur, ditentukan hasil belajarnya, bagaimana kinerjanya dia, bagaimana prestasi dia, hanya menggunakan dengan satu cara. Jadi perlu menggunakan banyak cara, banyak metode, inovatif, kreatif, bisa melalui
debat di kelas, melalui drama, melalui pementasan, dan lain-lain. Dan itu sangat sulit diterapkan secara terstandar untuk Indonesia, di mana Indonesia memiliki ratusan ribu satuan pendidikan dan jutaan murid. Jadi AN bukanlah pengganti dari UN. Kemudian miskonsepsi yang lain adalah, ini yang sering terjadi. Dan ini masih sekali banyak kami temui. Saya kebetulan di awal pekan ini memonitor Gadi Bersih pelaksanaan AN di SMP, dan ada murid yang datang ke sekolah sambil membawa buku-buku seperti ini. Buku-buku kupas tuntas AKM, sikat AKM, dan lain-lain. Seolah-olah untuk bisa mendapatkan skor yang tinggi, maka bisa dilakukan tryout atau latihan soal, drilling, maupun setara dengan bimbel. Kemudian bagaimanakah yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah literasi membaca dan numerasi itu adalah sesuatu yang memang bisa ditumbuhkan dari semua mata pelajaran karena ini adalah kompetensi mendasar. Misalnya tentang numerasi, konsep waktu. Konsep waktu mungkin mengukur menit menjadi jam, kemudian detiknya berapa, itu adalah konsep matematika. Tetapi ketika waktu ini menjadi konsep lama, sebentar, cepat, gitu ya. Ayo segera, itu adalah konsep untuk penerapan di semua mata pelajaran. Kemudian menghitung luas, itu mungkin ada di matematika. Tetapi ketika itu menjadi konsep bahwa sempit, lapang, padat, jarang, kemudian apalagi kepadatan penduduk dan lain-lain, itu adalah konsep luas yang sudah diaplikasikan di banyak mata pelajaran. Jadi sebenarnya yang diperlukan untuk asesmen nasional, terutama untuk AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, itu bukanlah latihan-latihan soal, tetapi yang lebih diperlukan adalah peningkatan kualitas pembelajaran, di mana belajar di ruang kelas itu tidak hanya sampai level konten, tidak hanya menerangkan konsep, tapi bagaimana mengaplikasikan konsep tersebut di beragam masalah dunia nyata. Nah, karena beragam masalah, maka masalah itu bisa jadi adalah masalah di IPA, masalah di IPS, masalah di bahasa Inggris, masalah di kimia, dan lain-lainnya. Jadi betul sekali tadi disebutkan bahwa literasi membaca dan literasi matematika itu adalah kompetensi mendasar. Karena kompetensi mendasar, maka bisa digunakan untuk semua mata pelajaran, tapi sebaliknya bisa juga ditumbuhkan melalui semua mata pelajaran. Sehingga kalau ada pertanyaan untuk asesmen nasional tahun 2021 ini, apakah yang perlu disiapkan oleh setiap satuan pendidikan, maka kami menyebutkannya sebagai 4 persiapan. Persiapan yang pertama adalah persiapan untuk memastikan berintegritas dalam pelaksanaannya. Kadang-kadang banyak godaan gitu ya. Pekan yang lalu saya memonitor Gadi Bersih pelaksanaan AN di jenjang SMA SMK, itu banyak sekali godaan. Kenapa? Karena AN ini diwakili oleh 45 murid saja maksimal di tingkat SMA SMK. Padahal di SMA itu bisa jadi punya 200 sampai 300 murid kelas 11. Dan akan menjadi godaan integritas apabila sekolah merasa ini kok yang dipilih siswa yang ini ya. Padahal kita punya siswa yang lebih keren loh. Kita punya siswa yang rasa-rasanya lebih mampu mewakili sekolah. Nah, tapi itu bukanlah yang kita cari. Yang kita cari adalah bagaimana mengumpulkan data dan informasi secara akurat. Jadi persiapan yang pertama adalah tentang integritas. Kemudian yang persiapan kedua adalah persiapan tentang motivasi dan partisipasi aktif. Motivasi ini menjadi sangat penting karena apa? Karena tidak berdampak kepada murid. Tidak ada nilai yang akan diperoleh oleh masing-masing murid. Jadi tidak ada lagi yang namanya Rahmawati, peserta dari SMA mana, nilainya literasi membaca berapa, numerasi seperti apa. Nah, dengan tidak adanya implikasi atau tidak adanya dampak kepada individu murid, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri kepada Bapak Ibu sekalian untuk memotivasi siswa untuk bisa maksimal, optimal, mengerjakan sebaik mungkin dalam asesmen nasional. Begitu juga untuk responden guru.
nanti Bapak Ibu guru akan diminta untuk mengisi survei lingkungan belajar. Dan survei lingkungan belajar ini sifatnya seperti kuesioner, seperti angket. Ini seringkali tergoda gitu ya. Kalau pertanyaannya panjang, pertanyaannya banyak, kemudian mengisinya sudah tidak aktif lagi. Terutama ketika sudah menjelang bagian akhir dari kuesioner, nanti mengisinya mulai asal-asalan. Kayaknya yang baik-baik sebelah kanan dipilih yang kanan semua. Nah, ini bukanlah hal yang diharapkan untuk diperoleh cermin atau alat refleksi yang akurat untuk sekolah Bapak Ibu semua. Nah, persiapan yang ketiga ini adalah persiapan teknis. Baik teknis infrastruktur, jaringan, maupun teknis dari murid ketika melakukan asesmen nasional maupun Bapak Ibu guru ketika mengisi kuesioner secara online. Tampaknya mudah tapi bisa jadi sukar. Kenapa? Karena kalau di UN, kita sudah ada dalam masanya UN belasan tahun, cara menjawab soal adalah pilihan ganda, hanya mengklik satu jawaban yang paling benar, tapi di AN ini bentuknya macam-macam, ada pilihan ganda kompleks, jawaban benarnya bisa lebih dari satu, kemudian ada banyak pernyataan-pernyataan yang perlu ditentukan, setiap pernyataan itu jawabannya apa, ada menjodohkan, di mana mengklik satu jawaban dengan jawaban lain kemudian muncul garis, ada isai, ada isian singkat juga. Kemudian untuk survei karakter maupun survei lingkungan belajar, ada pertanyaan-pertanyaan bentuk Likert yang mungkin sebagian murid kita tidak familiar, begitu juga mungkin ada Bapak Ibu guru yang belum terbiasa mengisi self-response questionnaire. Jadi memastikan kelancaran teknis, baik di individu peserta maupun secara satuan pendidikan, bagaimana jaringannya, bagaimana infrastrukturnya, apakah saya akan daring ataukah semi daring, ini juga menjadi persiapan teknis yang sangat penting. Dan yang keempat adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil. Jadi saya senang sekali karena pada diskusi kita hari ini judulnya adalah implementasi AKM, dan ada seperti komitmen untuk bagaimana nanti AKM ini ketika diimplementasikan hasilnya harus ditindaklanjuti seperti apa. Inilah yang perlu kita dorong untuk semua satuan pendidikan masing-masing, bahwa mereka mengikuti hasil asesmen nasional itu bukan hanya untuk mendapatkan hasil, tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana mereka mampu memanfaatkan hasil untuk perbaikan di setiap satuan pendidikan masing-masing. Nah, dan konsepsi yang lain yang salah banyak sekali masih disikapi sama dengan paradigma yang dahulu, bahwa yang dianggap sekolah berkinerja baik adalah yang mendapatkan hasil AN yang paling tinggi. Padahal sekarang yang kita ukur sebagai kinerja adalah perbaikan dari waktu ke waktu. Jadi sekolah yang baik itu adalah sekolah yang tahun 2022 hasilnya meningkat dibandingkan 2021, dan nanti di tahun 2023 kembali terjadi peningkatan. Dan kami mencoba menyajikan hasilnya sekomplit mungkin, sehingga ini kita bukan berbicara lagi tentang ranking, tentang nilai, tapi kita mencoba membicarakan tentang suatu potret yang utuh. Jadi sudah sangat biasa begitu ya Bapak Ibu, misalnya kita kalau sedang gosipin tetangga gitu ya, itu tuh hebat banget loh anaknya. Nah, ketika kita bilang anaknya hebat, mungkin bayangan kita nilainya pakai ini aja ya. Mungkin tidak seperti itu. Mengapa disebut anaknya itu hebat? Karena bisa jadi nilainya itu hanya rata-rata. Tetapi kalau kita melihat kondisi orang tuanya, sosial ekonominya, keluarganya, fasilitas di rumahnya, kemudian bagaimana akses dia terhadap banyak hal yang mendukung pembelajaran sangat terbatas, maka nilai dia di rata-rata itu menjadi kita apresiasi. Jadi kami mengharapkan potret dari asesmen nasional ini tidak lagi hanya sekedar menjudgment, oh nilainya tinggi, nilainya rendah, nilainya sedang, nilainya biasa saja, tapi disandingkan dengan informasi yang lain, mulai dari sosial ekonominya, background-nya, lingkungan belajarnya, bahkan juga karakternya, sehingga membicarakan hasil ini sifatnya lebih utuh, tidak terpotong-potong, tidak hanya sekedar mengurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan ini Bapak Ibu,
inilah kalau kita bicarakan tentang implementasi dari asesmen nasional, bagaimana hasilnya? Hasil asesmen nasional tidak akan ditampilkan sebagai hasil asesmen nasional saja. Jadi akan ditambahkan dengan data-data lain yang kemudian dikemas menjadi 5 dimensi. Jadi laporannya melaporkan dari 5 dimensi, sumber datanya ada dari asesmen nasional, tapi juga dari data yang lain. Nah, 5 dimensi itu apa? Ada dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar. Ini ada yang dari hasil AKM dan survei karakter, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Tapi untuk SMK, ini juga ada hasil dari tracer study. Jadi serapan lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan dunia industri. Nah, tidak hanya membicarakan tentang output, tentang hasil, tapi juga mencoba melihat apakah pemerataan pendidikannya ini yang bermutu ini merata atau tidak, baik pemerataan akses, pemerataan hasil belajar, maupun pemerataan layanan dan fasilitas. Disinilah akan digunakan data-data dari Dapodik, Bapak Ibu guru sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian untuk melihat apakah layanan itu sudah baik, pemerataan akses juga baik, dan kalau kita bicara tentang literasi, numerasi, dan karakter, maka pemerataan ini artinya dilihat bagaimana hasilnya antara siswa dengan sosial ekonomi kurang dengan sosial ekonomi baik, antara siswa laki-laki dengan perempuan, gitu. Kalau di wilayah antara negeri dengan swasta, ini semua dicoba dipotret sehingga kita tidak hanya fokus pada hasil, tapi kita memastikan bahwa kualitas ini merata. Jadi tersebar sama, tidak ada yang paling hebat, tapi yang diharapkan adalah semuanya menjadi hebat. Nah, kemudian hal yang lain yang akan dilaporkan bersama dengan hasil asesmen nasional itu adalah mutu dan relevansi pembelajaran. Mulai dari kualitas pengajaran dan iklim sekolah, ini ada mulai dari iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas, kemudian apakah gurunya reflektif dan inovatif, apakah kepala sekolah, kemudian orang tua memberikan dukungan untuk guru berefleksi dan berinovasi, apakah ada pemanfaatan TIK, dan ini semua diambilkan dari survei lingkungan belajar, baik survei lingkungan belajar dari responden guru, kepala sekolah maupun murid, dan khusus untuk SMK ada link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian dimensi yang lain itu adalah dimensi dari kompetensi dan kinerja GTK. Nah, ini diambilkan dari data-data SIM PKB maupun Simpatika yang ada di Kemenak untuk melihat bagaimanakah tingkat kehadiran guru, kinerja guru, kompetensi dari guru, dari sertifikasinya, nilai UKG-nya, sampai pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah dimensi pengelolaan sekolah, mulai dari pemanfaatan TIK untuk administrasi, pengelolaan dana BOS, keterlibatan warga sekolah, dan lain-lain. Ini datanya diambilkan dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan. Jadi kalau melihat bagaimanakah niatan dari kementerian untuk mengubah paradigma, tidak membebankan kualitas sistem pendidikan hanya dari murid, tapi dari berbagai aspek, itu terlihat dari slide ini, Bapak Ibu. Jadi sumber datanya memang ada asesmen nasional, tapi ada sumber data lain, yaitu Dapodik, EMIS, dan Simpatika, ada platform digital guru kepala sekolah, ada tracer study SMK, ada data dari GTK dan survei BPS, dan data-data lain yang memungkinkan untuk di-align bersamaan dengan data-data yang ada di kementerian, di Kemdikbudristek, untuk memastikan bahwa evaluasi sistem pendidikan ini sifatnya komprehensif. Dan dari sumber data ini nanti akan dikelola menjadi 2 hal, yang sifatnya refleksi, isinya sangat komprehensif, sifatnya diagnosis, itu adalah untuk masing-masing kepala sekolah, guru, dinas, dan pemangku pendidikan untuk bisa merefleksi berupa profil, tapi ada juga yang di summary, dikerucutkan, disaring kembali informasi dari profil itu menjadi rapot. Nah, rapot inilah yang kemudian akan menjadi alat untuk evaluasi eksternal. Jadi ini rencananya Bapak Ibu semua mengenai bagaimana pengelolaan hasilnya. Nah, tentunya Bapak Ibu Widya Iswara ini
kami sangat mengharapkan mampu mendampingi ketika hasil asesmen nasional dengan data-data yang lain ini keluar menjadi profil untuk bisa memaknai, bisa memanfaatkan, bisa menggunakan, sehingga tahu betul bagian mana yang harus diperbaiki, bagian mana yang sudah cukup baik, bagian mana yang perlu dikuatkan kembali. Nah, ini elemen-elemen kebijakannya ini tadi sudah ada di bagian awal. Sebenarnya saya jelaskan sekilas mengenai miskonsepsi. Jadi tidak untuk individu murid, karena tidak untuk individu murid tapi untuk satuan pendidikan minimal dan wilayah. Maka niatan ini diperkuat dengan membuat metodologi siswanya hanya random, siswanya tidak sensus, karena ketika siswanya random menjadi tidak berkeadilan kalau dibuatkan hasil individu murid. Individu muridnya kalau diberikan laporan, maka akan ada murid lain yang tidak punya hasil. Jadi ini sebagai salah satu penguat, amplify bagaimana niat bahwa tidak lagi memotret individu murid itu tercermin juga dari cara memilih siswanya secara random. Dan tidak ada konsekuensi dari AN 2021, kemudian orientasinya pada perbaikan, jadi tidak pada ranking-ranking di satu masa atau mengurut-urutkan di satu tahun, tapi bagaimana dari tahun ke tahun ada perbaikan, dan harapannya bisa dilaksanakan secara berkala dan terpantau sehingga bisa digunakan baik untuk evaluasi diri maupun untuk sistem pemantauan yang dari pihak eksternal sebagai evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada AKM literasi numerasi, survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Ini diniatkan untuk memberikan potret yang komprehensif. Dan ini timeline-nya Bapak Ibu semua ini sudah sangat dekat gitu ya. Lebih jelasnya ini, jadi tadi saya sampaikan kemarin saya hari Senin Selasa melakukan Monef Gladi Bersih untuk SMP dan paket B. Dan pekan depan insya Allah Senin sudah mulai dilaksanakan untuk jenjang SMK. Kemudian pekan depannya akan dilaksanakan untuk jenjang SMA. Dan tanggal 4 sampai 7 Oktober ini adalah jenjang SMP. Nah, ini yang mungkin perlu kita renungkan bersama-sama. Sampai saat ini untuk jenjang SMP masih dibuka untuk setiap satuan pendidikan melakukan verifikasi ulang TIK-nya. Salah satunya adalah mengubah dari moda daring menjadi semi daring. Nah, moda daring semi daring itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi ketika dulu kita ujian nasional, ada yang berbasis kertas, ada yang berbasis komputer. Tapi saat ini dengan asesmen nasional semuanya berbasis komputer. Karena apa? Karena soal-soal literasi membaca dan numerasi kita banyak menggunakan stimulus-stimulus yang berwarna dengan wacana-wacana yang panjang, kombinasi antara teks dengan non-teks, tabel, grafik, dan lain-lain, dan itu akan menjadi sangat mahal apabila kita menggunakan moda kertas untuk pencetakannya. Jadi semuanya berbasis komputer. Nah, tetapi ada pilihan. Pilihannya adalah daring ataukah semi daring. Semi daring ini persis sama ketika dulu UN, harus ada server, ada LAN, gitu ya. Kemudian proktor juga perlu men-setup dulu, ada VHD-nya, kemudian ada melakukan sinkronisasi. Tetapi ketika nanti pelaksanaan, tidak dibutuhkan jaringan internet sama sekali. Karena apa? Karena semua soal, semua pelaksanaan, itu sudah ter-range semuanya dalam server lokal di satuan pendidikan. Sedangkan yang daring, ini semuanya menggunakan server pusat, jadi relatif tidak perlu banyak persiapan sebelum hari H, tapi ketika di hari H ini diperlukan akses jaringan internet yang baik, bandwidth yang baik, dan kehandalan server pusat, karena semuanya menuju ke server pusat. Nah, hasil pemantauan kami menunjukkan kehandalan sistem kita secara jejaring ini, baik di server pusat, maupun jaringan dari sekolah menuju ke pusat, itu tidak bisa dipastikan 100% akan stabil. Tidak bisa dipastikan 100% bandwidth-nya akan selalu memadai. Sehingga kami menemui
ada sekolah-sekolah yang berupaya menjadi lebih baik, sudah punya server, sudah punya LAN, sudah pernah melakukan UNBK, dalam artian sudah terbiasa dengan semi daring, tapi kemudian mencoba untuk daring. Karena daring ini artinya begitu selesai mengerjakan, semua jawaban sudah ada di server pusat, tidak perlu lagi mengupload dan lain-lain. Tapi tampaknya ada sebagian yang masih, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar yang masih mengalami kendala. Karena itu tadi, karena jaringan kita secara nasional, baik itu pusat, dari sekolah ke pusat maupun di sekolah itu sendiri, ini tidak bisa digaransi 100% akan stabil dengan kapasitas bandwidth yang selalu memadai. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu semua di LPMP, berdasarkan hasil dari gladi bersih yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dapat melakukan evaluasi dan mereka diperbolehkan untuk mengubah dari daring menjadi semi daring, terutama kepada satuan pendidikan yang sudah pernah menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Artinya sudah punya server maupun sudah punya jaringan LAN lokal gitu ya. Karena apa? Karena meskipun repot di depan, yang repot ini adalah proktor teknisinya saja. Tetapi ketika pelaksanaannya relatif lancar untuk siswa karena tidak perlu jaringan internet, dan kita bisa memastikan waktu 2 jam selesai memang selesai. Tidak ada waktu untuk melakukan akses ke server pusat yang seringkali delay. Jadi ini kami mengharapkan Bapak Ibu semua bisa memberikan masukan, pendampingan, bagaimana menyikapi hasil dari pelaksanaan gladi bersih ke satuan pendidikan apabila satuan pendidikan merasakan kurang lancar selama pelaksanaan, masih memungkinkan untuk pindah dari online, dari daring menjadi semi daring. Nah, ini langkah kedua tadi tentang persiapan dan rencana asesmen nasional, sudah agak saya singgung tadi Bapak Ibu semua ya. Ini jumlah siswanya, semua satuan pendidikan sudah menerima daftar sampelnya, ada di BioAN, bisa diakses oleh setiap operator, sudah ada daftar nominasi tetapnya, dan sudah ada siswa cadangannya. Apabila mohon izin, Bu Jumiati. Ya, sudah di... Ya, kita lanjutkan. Jadi dari pelaksanaan gladi bersih, ada hal yang kami identifikasi adalah ketika di hari H, itu ada murid utama yang tidak hadir dan digantikan oleh siswa cadangan. Nah, siswa cadangan ini belum punya username dan password Bapak Ibu, jadi secara teknis, para operator, para proktor itu bisa masuk ke laman ANBK, kemudian mereka akan menambahkan siswa baru, yaitu siswa cadangan, menggantikan siswa yang mana, kemudian mereka akan di-assign dengan username dan password, dan para operator bisa mencetak kartu untuk pelaksanaan asesmen nasional bagi siswa cadangan yang menggantikan siswa utama. Jadi seperti itu mekanismenya. Tampaknya kemarin sudah lumayan lancar ketika pelaksanaan hari Senin sampai Kamis, gladi bersih SMP. Nah, ini yang perlu diingatkan adalah untuk survei lingkungan belajar, respondennya adalah seluruh kepala satuan pendidikan dan seluruh guru yang terdaftar di Dapodik maupun EMIS. Nah, kita mengetahui ada guru maupun kepala sekolah yang bertugas lebih di satu satuan pendidikan, maka kita mengharapkan untuk mengisi baik dia sebagai guru di sekolah A maupun sebagai guru di sekolah yang kedua. Jadi akan mengerjakan survei lingkungan belajar baik untuk di sekolah 1 maupun di sekolah 2. Begitu juga apabila ada kepala sekolah yang juga menjadi guru, maka mengisi survei lingkungan belajar paket kepala sekolah, tapi juga mengisi survei lingkungan belajar sebagai paket guru. Jadi diminta untuk mengisi keduanya. Nah, ini tadi yang tentang semi online dan online. Jadi sangat kami dorong Bapak Ibu untuk mendampingi satuan pendidikan, merefleksi kemarin bagaimana pelaksanaan gladi bersihnya. Apabila melaksanakan secara daring kurang lancar dan sekolah sudah punya server maupun LAN lokal, maka sangat kami dorong untuk mengubah dari daring menjadi semi daring. Dan ini untuk semua kepala sekolah dan guru
kami sudah men-share di tadi malam ya ke semua jejaring proktor maupun helpdesk bagaimana mekanisme untuk operator sekolah dapat mencetak kartu login survei lingkungan belajar. Kartu loginnya seperti ini, sudah ada tokennya dan lain-lain. Inilah yang digunakan untuk masuk mengisi survei lingkungan belajar yang diberikan slot waktu selama 4 hari kali 24 jam. Bisa diisi mau pagi, siang, malam, subuh begitu ya. Dini hari juga bisa, dan bisa dilakukan pengisiannya tidak hanya menggunakan komputer laptop, tapi juga bisa menggunakan handphone. Ini untuk memberikan fleksibilitas bagi Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah dalam melakukan pengisian. Dan 4 hari ini akan dibukanya sesuai jadwal AN tiap jenjang. Jadi kalau minggu depan adalah AN SMK tanggal 20 sampai 23, maka semua kepala satuan pendidikan SMK maupun guru-guru SMK dapat mengisi pada tanggal 20 sampai dengan 23. Minggu depannya tanggal 27 akan dibuka akses khusus untuk yang SMA, MA, dan sederajat. Demikian selanjutnya Bapak Ibu, dan kami sangat mengharapkan terjadi gotong royong pelaksanaan asesmen nasional baik dalam tahapan sosialisasi, penyiapan, pelatihan, maupun diseminasi hasil, dan nanti adalah pendampingan untuk menyikapi bagaimana menindaklanjuti hasil menjadi program-program perencanaan perbaikan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, ini yang kemudian akan coba saya kenalkan lebih mendalam, yaitu tentang AKM kelas. Website AN mungkin sudah banyak yang mengenal, dan juga nanti ada asesmen media. Nah, ini website kami di Pusmenjar kemdikbud.go.id/an. Kami meluncing sekitar tanggal 20 Maret 2021. Di dalamnya ada video-video, ada buku saku, ada buku tanya jawab AKM. Kami juga memberikan contoh-contoh soal AKM yang diambilkan dari bank soal AKM. Ada lebih dari 500 soal. Jadi tidak perlu membeli lagi buku, bisa langsung ada di sini. Dan sampai saat ini sudah dikunjungi lebih dari 27 juta kunjungan dengan pengunjung lebih dari 2,5 juta. Jadi sudah banyak yang memanfaatkan ini. Kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah mengunjungi, kami dorong untuk mengunjungi. Kalau Bapak Ibu bersilaturahim dengan guru-guru lain yang belum pernah, maka kami juga menyarankan untuk mengunjungi. Karena apa? Dengan mengunjungi ini tidak perlu lagi membeli buku-buku soal, dan kami ada fitur Ayo Coba AKM, di mana Ayo Coba AKM ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk setiap murid melakukan simulasi secara mandiri. Jadi simulasinya tidak lagi bergantung kepada pusat, tidak perlu menunggu jadwal dari pusat, tidak perlu datang ke sekolahan, tidak perlu pakai laptop, tapi bisa menggunakan handphone, bisa dari rumah, bisa kapan saja secara mandiri, hanya untuk bisa mencoba dan familiar dalam menjawab soal-soal bentuk PG kompleks, menjodohkan isian singkat maupun uraian, dan coba melihat bagaimana bentuk-bentuk soal literasi membaca yang memungkinkan satu soal perlu dijawab melalui 2 sampai 3 stimulus. Jadi hanya kalau ingin siswa bisa mencoba, maka bisa menggunakan menu Ayo Coba AKM yang ada di website AN ini. Dan kemudian ini pelaksanaan yang ada nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini yang di SDK Bena Selatan, Bombana Sultra. Ini melakukan mode online. Dan mereka akhirnya terpaksa naik gunung dulu, masuk hutan untuk bisa mendapatkan sinyal. Nah, ini akan jauh lebih mudah apabila mereka bisa melakukannya secara mandiri, mungkin melalui menu Ayo Coba AKM yang ada di laman AN Pusmenjar kemdikbud.go.id. Nah, sebelum ke sini, saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu apa itu AKM kelas dan asesmen media, dan apa kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Merdeka Belajar episode pertama. Jadi di kebijakan Merdeka Belajar itu sudah sangat jelas bahwa individu murid
hasil belajarnya yang mengevaluasi adalah Bapak Ibu guru masing-masing. Melalui apa? Melalui asesmen di tingkat kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Dan asesmen di tingkat kelas kita sering juga mengenalnya sangat dekat dengan yang disebut asesmen formatif keseharian. Dan sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana kebiasaan kita menyusun soal-soal asesmen formatif. Nah, banyak sekali kita temui ada buku-buku kumpulan soal, baik soal ulangan harian, pembahasannya, dan lain-lain. Dan ini bisa jadi mungkin soal-soal di ruang kelas kita, jangan-jangan penugasannya untuk harian, untuk mingguan, untuk bulanan, untuk semesteran itu diambilkan dari buku-buku kumpulan soal seperti ini. Di mana buku-buku seperti ini biasanya sudah sangat mengerucut, isinya hanya soal tertulis. Padahal soal tertulis itu hanya salah satu bentuk dari assessment. Ketika kita mengatakan assessment formatif di ruang kelas, harapannya bentuk assessment-nya ini berbagai macam. Ada yang sifatnya wawancara, ada yang sifatnya kinerja, ada yang diminta untuk berdebat, ada yang diminta untuk role play, bagaimana bermain sandiwara dan lain-lain, ada yang diminta untuk membuat mind map. Itulah sebenarnya yang diharapkan dari assessment formatif. Jadi akan sangat sayang apabila assessment formatif hanya diambilkan dari buku-buku kumpulan soal yang sifatnya sudah mengerucut, sudah terbatas, sudah disempitkan hanya berupa soal-soal tertulis, itu pun jangan-jangan hanya pilihan ganda atau isai, tidak ada bentuk soal yang lainnya. Nah, atau melalui forum-forum seperti ini, forum-forum di mana Bapak Ibu akan melakukan sejumlah diklat, sejumlah diskusi di forum KKG, di forum NGMP. Ini sangat baik Bapak Ibu guru semua, tetapi sebenarnya saat ini juga ada kendala di mana kendala kita adalah situasi pandemi COVID. Jadi untuk tatap muka, untuk engage dalam waktu yang lama, untuk berdiskusi, ini ada sejumlah keterbatasan. Padahal untuk belajar bersama, untuk saling berkolaborasi, sebenarnya dengan adanya internet, kita dikenalkan dengan suatu media sosial. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama ini, the power of social media ya. Jadi kita tidak membicarakan tentang assessment formatif, ini saya memberikan ilustrasi bagaimana kita bisa belajar tentang salah satu hotel yang belum dikunjungi, ini misalnya di kota Bangkok gitu ya, ada namanya Hotel Conrad, ini jejaring hotel internasional yang sangat terkenal, yang kita bisa memiliki peluang untuk belajar dari mana? Belajar dari review orang. Di sini hotel ini sudah direview oleh 4.208 orang yang sudah pernah berkunjung ke sana. Dan bagaimana cara kita belajar? Kita melihat bagaimana komentar. Kita bisa melihat bagaimana yang memberikan rating sangat baik, gitu ya, rating bintang 5, apa sih yang menarik, apa sih yang bagus dari sana? Oh ternyata bisa kasih surprise birthday cake, ada kue ulang tahun. Oh ternyata pemandangannya sangat indah dan diberikan jendela yang lebar, dijajarin sama bathtub gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa belajar dari review orang lain. Kita juga bisa tahu apa kekurangannya apabila kita memfilter mana yang kasih ratingnya rendah, yang poor atau terrible. Dan di sini ternyata dari yang mengatakan ini hotelnya jelek, salah satu masalahnya adalah karena ada orang yang bisa masuk ke kamarnya, walaupun kamar itu sudah atas nama dia dan sudah dia huni. Jadi dia merasa hotel ini tidak aman. Bisa ada seorang intruder, seorang penyusup masuk ke kamarnya di pagi hari dan dia juga menyesali karena apa? Karena kualitas dari pelayanannya, terutama untuk kebersihan atau membereskan kembali ruangan itu sangat-sangat terlambat. Jadi itu yang dikeluhkan. Nah, inilah the power of social media. Jadi kalau kita ingin belajar tidak harus selalu dengan tatap muka. Itulah mengapa kami di Pusat Asesmen Pendidikan mencoba memberikan wahana kepada Bapak Ibu semua untuk mencari sumber inspirasi asesmen formatif. Bapak Ibu bisa mengambil kumpulan soal yang sudah jadi. Kami menyediakan AKM kelas. AKM
kelas ini soal-soalnya sudah jadi semua, dari pusat semua, dari bank soal yang sama dengan AKM nasional, literasi membaca dan numerasi, siap digunakan oleh guru, dan guru bisa memperoleh hasil individu murid yang tidak akan diperoleh dari hasil asesmen nasional. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu juga bisa mencari inspirasi asesmen formatif dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain melalui Asesmenpedia. Asesmenpedia adalah platform yang kami sediakan dan berisi soal-soal asesmen tertulis dan non tertulis. Berisi ini berasal dari para guru-guru, tapi Bapak Ibu guru sekalian juga bisa mengisi, bisa memanfaatkan, bisa mengupload, bisa mengunduh soal-soal buatan dari Bapak Ibu sekalian melalui platform Asesmenpedia. Dan baik AKM kelas maupun Asesmenpedia ini menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi AKM kelas yang di dalamnya terdapat fitur untuk menulis soal, merakit, merencanakan, melaksanakan asesmen, sampai mengolah hasilnya. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan asesmen formatif, baik menggunakan soal dari pusat, maupun dari soal-soal yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di-share melalui platform Asesmenpedia. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya stop share di sini, moga-moga nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu layangkan, kita bisa berdiskusi dengan lebih intens. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Rahmawati, STMED yang luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah ini untuk Ibu Rahmawati. Ya, aplaus bisa dari tempat Bapak Ibu masing-masing bisa memberikan emoticon ini ya yang ada di aplikasi ini. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ya, di dalam chat box ini sudah ada beberapa pertanyaan Ibu Rahmawati. Ya, rupanya sekali lagi rasa ingin tahu Bapak Ibu peserta ini cukup tinggi ini ya, dengan beragam pertanyaan yang sudah dituliskan. Ya, mungkin boleh saya share terlebih dahulu beberapa pertanyaan dari peserta. Ya, ini yang pertama ada dari Ibu Nida LPMP Aceh yang menanyakan, apakah dalam hasil asesmen nasional ini dijabarkan indikator-indikator komponen yang dinilai? Kemudian dari Bapak Wirman dari LPMP NTB ini ada pertanyaan, apakah ada estimasi kepastian waktu pihak sekolah atau dinas atau LPMP untuk dapat mengakses profil rapor pendidikan sekolah daerah? Dan yang ketiga pertanyaan dari Bapak Johri Sabariati ini, bagaimanakah metode penetapan standar setting untuk AKM? 3 pertanyaan terlebih dahulu Ibu Rahmawati untuk sesi yang pertama. Ya, dipersilakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi untuk Ibu Nida, apakah dalam hasil AN dijabarkan indikator-indikator komponen yang dinilai akan dijabarkan? Jadi kita menyebutkan, tadi saya sudah menunjukkan ada dimensi. Dari dimensi ini kemudian akan di breakdown menjadi indikator level 1. Misalnya, kalau kita membicarakan tentang dimensi lingkungan belajar. Kemudian di indikator level 1-nya kita akan mengatakan tentang iklim keamanan. Nah, iklim keamanan ini sifatnya masih besar. Ini kemudian kita breakdown lagi menjadi indikator di bawahnya, level 2. Ternyata iklim keamanan itu di dalamnya komponennya mulai dari tentang bullying, perundungan, kemudian tentang hukuman fisik, kemudian tentang kekerasan seksual, penggunaan narkotika, kemudian yang terakhir adalah well-being atau kesejahteraan. Nah, tentang perundungan ini masih di breakdown lagi menjadi indikator level 3 kecilannya. Jadi perundungan itu mulai dari pengakuan murid, pengalaman dia, apakah dia mengalami perundungan atau tidak. Kemudian kepada guru kami menanyakan tentang konsepsinya. Apakah konsepsi tentang perundungan ini guru-guru benar, kepala sekolah benar. Kemudian pada guru kepala sekolah juga kami menanyakan tentang efikasinya. Apakah ada kepercayaan tertentu dari guru dengan kepala sekolah yang sebenarnya berpotensi menyebabkan adanya perundungan. Misalnya, bahwa ya memang kalau perundungan itu biasanya dialami oleh siswa-siswa yang kurang percaya diri, saya begitu.
Nah, kemudian kepada kepala sekolah kami menanyakan tentang kebijakan apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah, untuk mengintervensi, maupun untuk menindaklanjuti adanya perundungan. Jadi, dimensi-dimensi yang tadi 5, di breakdown lagi menjadi indikator level 1, di breakdown lagi menjadi indikator level 2, di breakdown lagi menjadi indikator level 3, dan itulah yang akan disajikan kepada setiap satuan pendidikan. Sehingga kalau kita katakan bahwa profil ini sifatnya komprehensif, Bapak Ibu bisa membayangkan hanya ngomongin tentang indeks keamanan sekolah saja, ternyata kan level 2-nya ada 5. Di masing-masing level 2, bullying itu kita breakdown menjadi 4. Jadi untuk indeks keamanan itu kurang lebih ada 20 indikator level 3 untuk bisa dijelaskan kepada setiap sekolah seperti apakah keamanan di sekolah tersebut, baik dari laporan siswanya, gurunya, maupun dari kepala sekolahnya. Nah, mengingat rincinya indikator-indikator itu semua, maka wajar kalau ada pertanyaan yang kedua dari Pak Wirman. Ini Pak Wirman ini teman kuliah saya nih. Sehat selalu ya Pak Wirman ya. Alhamdulillah bertemu secara daring ya. Jadi tentunya Bapak Ibu menunggu kalau seperti itu yang akan dilaporkan terus kapan bisa diterima untuk kemudian Bapak Ibu bisa mendampingi. Sebenarnya rencana kami itu adalah di Desember. Tetapi kebijakan tentang asesmen nasional itu sendiri sekarang berubah Bapak Ibu ya. Jadi asesmen nasional akan dilaksanakan hanya oleh satuan pendidikan yang wilayahnya sudah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Saat ini berdasarkan ketentuan Kemendagri dan Satgas Covid itu adalah yang daerahnya PPKM level 1, 2, dan 3. Jadi untuk sekolah-sekolah yang pada saat jadwal pelaksanaan asesmen nasional itu masih PPKM level 4, artinya mereka tidak harus melakukan asesmen nasional dan itu akan diselenggarakannya di Februari 2022. Jadi di bulan Desember sesuai janji kami akan ada yang dirilis sebagai profil mutu satuan pendidikan dan wilayah, tetapi yang komplit seluruh Indonesia itu akan dikeluarkannya di akhir bulan Maret 2022 setelah semua wilayah baik yang PPKM level 1, 2, 3, 4 sudah melaksanakan asesmen nasional. Itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga tentang standar setting. Nah, tentang standar setting ini Bapak Ibu, kami melakukan standar setting ini tidak hanya untuk AKM, tapi juga untuk karakter maupun untuk survei lingkungan belajar. Jadi standar setting itu apa sih? Standar setting itu jadi sama-sama kita menjustifikasi, menjudgment gitu ya, mengambil sebuah keputusan. Kalau misalnya kita mengatakan siswa satuan, jadi gini, kalau dulu di UN aja, ada lulus, ada tidak lulus. Nah, kita seringkali bertanya-tanya kan, kenapa sih nilai kelulusan itu batasnya 55? Kok 55? Kok nggak 70? Kok nggak 30 gitu ya? Nah, penetapan angka 55 itu melalui program standar setting, melalui suatu kegiatan yang kita sebut sebagai standar setting. Menetapkan kira-kira berapakah yang kita sepakati menjadi nilai batas yang membedakan mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Nah, di AKM, kami membagi kategori setiap individu murid itu menjadi perlu intervensi khusus, itu adalah yang paling tertinggal dan perlu segera diintervensi, kemudian dasar, cakap, maupun mahir. Nah, penentuan batas dari perlu intervensi khusus ke dasar, dari dasar ke cakap, dari cakap ke mahir, penentuan nilai batasnya melalui proses standar setting. Kami melakukan proses standar setting ini di 9 kabupaten kota, Bapak Ibu semua. Di setiap kabupaten kota, kami melibatkan 20 guru SD sederajat, 20 guru SMP sederajat, dan 20 guru SMA sederajat. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi kami juga mengundang praktisi.
kalau secara akademisnya Bapak Ibu bisa mempelajari yang disebut dengan standar setting metode Enghoff. Jadi kami menggunakan metode Enghoff yang kami modifikasi dan kami melakukannya baik dari maupun luring karena kami mengembangkan aplikasi khusus untuk standar setting. Dan di dalamnya sebenarnya Bapak Ibu guru yang kami anggap sebagai yang mampu untuk menjudgment sebagai panelis, itu kami expose dengan soal-soal, kami minta mengerjakan seperti siswa. Nanti sesudah itu baru berunding bersama-sama bagaimanakah dari soal-soal tersebut, apakah setiap soal ini yang mewakili yang kategori mahir, kategori cakap, maupun kategori kurang. Dan ini kami lakukan juga untuk survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Tapi untuk survei karakter dengan survei lingkungan belajar kami menggandeng lebih banyak lagi praktisi, para ahli, psikologi, pemerhati pendidikan, para penggiat-penggiat pendidikan dari LSM itu kami ajak bersama-sama, dan nanti untuk karakter maupun survei lingkungan belajar jumlah kategorinya hanya akan 3. Kalau AKM itu 4, maka kalau di karakter dan survei lingkungan belajar kategorinya hanya 3. Nama kategorinya unik per masing-masing karakter dan survei lingkungan belajar, tapi 3 kategori itu melambangkan yang baik, sedang maupun kurang. Jadi seperti itu penjelasannya Ibu Nina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati. Wah, ini di chat box ini sebenarnya masih banyak Ibu pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi saya ingin memberi kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya langsung Ibu. Ya, masih ada waktu bisa ya Ibu ya. Ya, baik kepada Pak Hendrianto. Ya, Hendrianto dari Kalimantan Timur, saya beri kesempatan silakan untuk bertanya langsung terkait implementasi asesmen nasional. Silakan Pak Hendrianto. Pak Nanang mungkin bisa diaktifkan mic-nya Pak Hendrianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina, dan izin bertanya untuk Bu Rahmawati. Ya, Bu, di sini di awal-awal sebelum pelaksanaan gladi kemarin, itu dari operator kami mengatakan bahwa untuk peserta AKM ini, untuk khusus saya SMP Bu ya, SMP itu kan pesertanya hanya kelas 8 itu di awalnya. Nah, kemudian tiba-tiba pas pelaksanaan gladi kemarin itu kok tiba-tiba muncul peserta untuk kelas 7 Bu ya. Ya, nanti mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, setelah saya melihat soal gladi bersih kemarin, itu yang terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, ini ada teman-teman yang bertanya, apakah ini hanya untuk guru matematika dan guru bahasa Indonesia saja, karena hanya dikaitkan dengan menghitung dan membaca, khusus literasi. Nah, saya juga kurang memahami begitu lanjut, dan nanti mohon penjelasan dari Bu Rahma saja. Yang ketiga, di 2018 kemarin kami sempat mengikuti kegiatan aksi khusus region Balikpapan. Apakah ada kaitannya AKM antara AKM atau ANBK ini dengan kegiatan aksi di 2018 itu? Baik, mungkin itu. Terima kasih Bu Nina dan Bu Rahma. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Silakan Ibu Rahmawati langsung saja bisa dijawab. Terima kasih Pak Hendrianto untuk pertanyaannya. Salam kenal ya Bapak ya, dari Kalimantan Timur. 1, tapi pertanyaannya 3. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang pertama mengenai peserta kelas 7. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa di kementerian ini kita ada program-program yang menjadi program unggulan. Itu dimulai dari program guru penggerak, ada program organisasi penggerak, ada program sekolah penggerak, khusus SMK ada program SMK Pusat Unggulan. Nah, program-program itu mengintervensi kepada gurunya, kepada kepala sekolahnya, melalui pelatihan, ada intervensi infrastruktur juga di SMKPK, itu ada penguatan peralatan-peralatan untuk laboratorium dan lain-lain. Nah, itu semua adalah upaya untuk mendorong terjadinya kualitas pembelajaran yang meningkat, dan yang sebenarnya paling diharapkan itu adalah berdampak kepada murid, betul ya? Kita berdiskusi begini, kita ngomongin bagaimana mendampingi sekolah, kebijakan ini, itu, dan lain-lain. Sebenarnya ujung-ujungnya kan harapannya ada perubahan di murid kita. Kita mau dilatih, kita mau dibelikan buku, kita mau dibeliin laptop, dan lain-lain. Kitanya jadi pinter, tapi kalau murid kita nggak tambah pinter, itu kita anggap itu tidak berdampak. Yang kita harapkan adalah mungkin kitanya dari pelatihan biasa-biasa aja, tapi kalau bisa meningkatkan
kinerja dari anak-anak kita jadi lebih kompeten, jadi lebih berkarakter, itulah yang sebenarnya diharapkan. Nah, program-program besar yang ada di Kemdikbud, organisasi penggerak, sekolah penggerak, SMKPK, itu diharapkan tidak hanya berdampak kepada sekolahnya, tapi berdampak sampai kepada muridnya. Dampaknya bagaimana? Meningkat kompetensinya, meningkat karakternya. Kompetensi itu akan dilihat apakah ada perubahan dari waktu ke waktu. Nah, saat ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur secara terstandar, baik itu kompetensi maupun karakter, itu adalah literasi membaca, literasi matematika, dan survei karakter. Jadi, untuk sekolah-sekolah organisasi penggerak, kemudian sekolah penggerak, SMKPK, pemerintah ingin tahu apakah dari waktu ke waktu ada peningkatan dari hasil belajar murid. Nah, sekolahnya ini kan 2.500 sekolah penggerak ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kemudian organisasi penggerak apalagi yang membuat intervensi ormas. Tiap ormas punya cara masing-masing. Jadi kalau mereka caranya macam-macam, kondisi wilayahnya macam-macam, maka untuk mengukur dampaknya harusnya menggunakan yang terstandar. Maka menggunakan instrumen yang ada di asesmen nasional. Tapi tidak untuk mengukur hasil AN-nya. Jadi untuk mengukur dampak dari program. Nah, siapa yang diukur? Diukur ini tentunya yang bisa memberikan gambaran peningkatan dari waktu ke waktu. Kalau yang diukur SMP siswa kelas 8, bisa diukur saat ini, bisa diukur ketika dia kelas 9, tapi begitu dia naik ke kelas 10, dia sudah tidak ada di sekolah organisasi penggerak atau sekolah penggeraknya kan. Karena dia udah lulus masuk ke SMA. Bisa jadi nanti dia masuk SMA-nya bukan SMA penggerak gitu ya. Oleh karena itu, yang diukur adalah yang saat ini di kelas 4, di kelas 7, dan di kelas 10. Jadi siswa yang sama akan mengikuti AN tahun ini, tahun 2022, mengikuti lagi tahun 2023. Jadi ketika tahun depan dari kelas 7 naik kelas 8, maka sekolah-sekolah ini tidak akan mendapatkan sampel siswa yang lain. Sampel siswa yang sama yang kelas 7 inilah yang akan menjadi sampelnya AN. Hasil kelas 7 tahun 2021 tidak akan masuk menjadi profil dari satuan pendidikan. Karena yang akan menjadi profil satuan pendidikan adalah hasil siswa kelas 8. Hasil siswa kelas 7-nya dipisahkan hanya untuk memonitor evaluasi dampak program terhadap peningkatan hasil belajar di satuan pendidikan. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua. Apakah hanya untuk guru matematika dan bahasa? Tidak. Justru kita memilih literasi membaca dan numerasi karena ini bisa ditanggung bersama-sama lintas semua mata pelajaran. Contohnya, teks prosedur. Teks prosedur secara pakemnya gitu ya, secara konsepnya, secara kontennya, mungkin yang mengajari guru bahasa Indonesia. Teks prosedur itu komponennya apa saja, unsurnya apa saja. Tetapi teks prosedur itu ada di mana-mana. Ya. Prosedur melakukan percobaan ada di IPA. Prosedur untuk melakukan suatu pertandingan olahraga ada di PJOK. Prosedur membuat suatu karya seni atau prosedur memasak itu ada di pelajaran keterampilan. Ya. Kemudian apalagi di agama, prosedur melakukan tata cara ibadah itu ada di pelajaran agama. Jadi meskipun teks prosedur itu diajarkannya mungkin di guru bahasa Indonesia, tapi bagaimana menumbuhkan kompetensi membaca teks prosedur dengan benar, memahami dan mampu mengaplikasikannya dengan tepat, itu adalah tanggung jawab semua guru mata pelajaran karena kami meyakini semua mata pelajaran pasti memerlukan sebuah prosedur. Begitu. Bahkan sekarang kita sudah bekerja pun masih bertemu dengan teks prosedur. Jadi bukan hanya miliknya guru matematika dan guru bahasa. Jadi kalau misalnya di matematika mungkin tentang persentase gitu. Kalau sudah lupa rumusnya mungkin bisa ditanyakan ke guru matematika. Tetapi yang tidak pernah ditanyakan di AN itu adalah hanya sekedar menerapkan rumus,
kemudian diketahui, ditanyakan, selesai. Tapi selalu ada konteks masalahnya. Nah, konteks masalahnya inilah yang bagaimana siswa terbiasa mengaplikasikan untuk berbagai masalah, itu menjadi tanggung jawabnya semua guru mata pelajaran. Dan betul, AKM ini cikal bakalnya adalah aksi. Jadi kami sejak tahun 2016 itu sudah mengembangkan aksi, dan aksi ini di dalamnya tidak hanya literasi membaca dan literasi matematika, tapi juga ada literasi IPA. 2016 kami mengadakan survei nasional di 2000 SD dan dilaporkan. Kemudian 2019 kami melakukan survei nasional untuk SMP kelas 8 di 2010 SMP di sekitar 410 kabupaten kota, dan hasilnya juga sudah kami laporkan. Dan dari pengalaman kami melakukan aksi inilah kemudian ketika kebijakannya tidak lagi mengukur mata pelajaran tetapi literasi membaca dan numerasi, kami sudah siap karena sudah ada bank soalnya dan lain-lain. Dan sebenarnya Bapak Ibu kalau dilihat menarik ya, karena di aksi sudah ada literasi sains. Tetapi kenapa di AKM tidak ada? Karena kebijakan ini akan kami coba ujikan secara parsial dulu. Literasi membaca dulu dengan numerasi, kira-kira perubahan ini bagaimana sikap dari sekolah. Dan perlahan-lahan akan kami tambahkan dengan literasi-literasi yang lain, karena semangatnya adalah semangat membekali siswa-siswa kita dengan keterampilan yang relevan. Dan kita tahu di dunia nyata tidak cukup hanya dengan literasi membaca dan numerasi. Jadi di aksi saat ini, posisi 2021, kami sudah punya literasi sains, kami juga punya literasi finansial, kami juga mencoba melengkapi dengan literasi sosial budaya, dan ketika ini pengembangannya berhasil, maka perlahan-lahan akan diimplementasikan secara nasional melalui asesmen nasional. Seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Hendrian. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati. Ya, mudah-mudahan ini penjelasannya cukup lengkap ini ya, sehingga memuaskan ini, memuaskan rasa ingin tahu. Tetapi sepertinya masih ada satu lagi Bu penanya yang ingin bertanya terkait lebih jauh tentang AKM. Kepada Bapak Supriyanto, silakan dari LPMP Sumatera Barat, ya langsung bertanya Pak Supriyanto, monggo. Makasih Mbak Nina. Terdengar suara saya Mbak Nina? Ya, cukup jelas Pak. Oh, salam kenal Mbak Nina dan Pak Widiatmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan ini Bu Rahmawati ya, karena rasa penasaran saya agak tinggi juga nih. Pertama, kalau dilihat dari bahan tayang keluar dari Kemdikbud, bahwa latar belakang adanya asesmen nasional itu kan rendahnya negara kita dalam hal PISA ya. Kan itu menjadi salah satu latar belakang. Kalau memang itu menjadi salah satu latar belakang, tadi ada jawaban dari Bu Rahmawati yang sudah terjawab tadi, bahwa sebenarnya dalam PISA itu ada 3, yaitu salah satunya literasi, numerasi, dan sains gitu. Nah, apakah ini tahun depan itu sudah akan diterapkan untuk sainsnya? Karena itu juga akan berdampak erat juga terhadap nilai PISA. Yang kedua, kalau misalnya ada tanpa ada treatment tahun ini terhadap sekolah-sekolah yang mengikuti itu, sementara kalau tidak salah PISA itu dilaksanakan 3 tahun sekali, 2015, 2018, dan jatahnya lagi adalah 2021. Ketika itu tidak ada treatment misalnya, ya hanya sekedar pemetaan saja terhadap sekolah-sekolah itu, maka kita tertinggal lagi 1 tahun. Berarti 2022 misalnya P4TK itu baru mengadakan kegiatan tindak lanjut dari hasil asesmen kompetensi minimal, barangkali ini akan berpengaruh terhadap nilai PISA kita tahun 2021 begitu. Yang kedua, asesmen kompetensi minimal kalau kita baca referensi-referensi yang di situs tadi, itu kan sekolah akan dikelompokkan akan menjadi 4 level, Bu Rahmawati ya. Ada perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah ada semacam konsekuensi tertentu adanya pengelompokan atau leveling daripada sekolah-sekolah tersebut? Kalau misalnya sosialisasinya tidak gencar kepada satuan ataupun pemerintah daerah,
Saya agak khawatir kalau pemerintah daerah itu mengambil nilai leveling tadi itu menjadi sebuah kebijakan. Salah satunya misalnya ada satu sekolah yang intervensi khusus, berarti kan diterjemahkan nanti gurunya perlu intervensi khusus, kepala sekolahnya perlu intervensi khusus. Dan ini kan menjadi satu hal yang mungkin agak di lapangan itu akan menjadi ketakutan tersendiri bagi sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, mungkin yang kita berikan nanti yang lain, yang ketiga itu berkaitan dengan asesmen nasional ini kan berkaitan dengan persiapan-persiapan menurut saya bukan hanya sekedar persiapan infrastruktur begitu ya. Tapi memang gurunya sendiri ketika melihat soalnya saja itu tidak bisa menangkap dengan bagus begitu ya. Jadi adakah sebuah larangan dari kementerian seandainya ada sekolah yang misalnya mengadakan IHT, workshop, lokakarya yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan gurunya sendiri untuk bisa ya minimal memahami apa loh sebenarnya soal-soal yang sejenis AKM begitu. Walaupun kita harus fokus kepada asesmen kompetensi minimal yang berbasis kelas barangkali itu. Makasih Bu Rahmawati atas nanti jawabannya dan mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supriyanto, luar biasa ini sudah pengalaman mencoba menerapkan asesmen ya Pak ya dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, silakan Ibu Rahmawati mungkin bisa diberi penjelasan secara secara lengkap, singkat ini ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi mengenai PISA. PISA itu hanya merupakan salah satu informasi, salah satu data yang menjadi referensi perlunya suatu perubahan paradigma dalam kebijakan asesmen di Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, cermati, renungkan, ketika kurikulum kita berganti menjadi kurikulum 2013, salah satu dasarnya kan juga sama ya, adalah hasil TIMSS, hasil PISA gitu. Jadi mungkin cara mudahnya itu begini ya, yang paling pragmatis tuh gini, kita tuh berkali-kali punya program ini, punya program itu gitu ya. Kemudian kita juga punya gerakan literasi nasional dan lain-lain, tapi kenapa ya kalau ikut PISA kok nilainya selalu jelek? Jadi kira-kira itu ada gapnya di mana? Bagian mananya yang kita perlu perkuat? Mungkin seperti itu. Tapi PISA itu bukan satu-satunya tujuan, bukan satu-satunya referensi. Jadi tidak bisa juga dikaitkan antara hasil asesmen nasional dengan capaian dari PISA. Capaian PISA kita rendah itu menjadi suatu alat refleksi, kita merenung. Tetapi adanya asesmen nasional itu bukan menjadi suatu cara untuk bisa mendapatkan nilai PISA yang lebih tinggi. Jadi tidak seperti itu Pak Supriyanto. Asesmen nasional ini adalah cara untuk meluruskan kembali, menata kembali antara evaluasi hasil belajar dengan evaluasi sistem. Karena itu tadi, kalau dicampur adukan, akhirnya kasihan. Semua siswa potensinya beda-beda, diukur hasil belajarnya dengan cara yang sama pakai multiple choice. Gitu ya. Harusnya kan enggak. Jadi didudukan kembali, bukan dalam rangka meraih nilai PISA yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kekhawatiran ini kita sudah di PISA 2021, ditunda karena pandemi, PISA-nya 2022, kemudian AKM-nya juga baru berjalan, apakah nanti tidak bisa meningkatkan hasil PISA, itu sebenarnya bukan concern yang menjadi concern utama dari kementerian. PISA biarkanlah sebagai PISA, yang kita dorong adalah bagaimana pembelajaran di ruang-ruang kelas kita itu tidak hanya berhenti sampai dengan konten, tidak hanya berhenti sampai dengan hafalan, tapi dilanjutkan sampai ke aplikasi, sampai bernalar, sampai siswa-siswa kita mampu berpikir kritis, gitu ya, mampu berkontribusi kepada masyarakatnya. Jadi PISA menjadi hasil PISA menjadi dasar adanya reformasi, tetapi reformasi ini tidak ditujukan untuk meningkatkan hasil PISA, gitu ya. Mohon dibedakan. Reformasi ini harapannya adalah untuk meningkatkan bagaimana kemampuan berpikir kritis anak-anak kita, karakternya, dan sekaligus memastikan semua satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang memberikan iklim yang kondusif untuk siswa-siswa kita belajar, untuk guru-guru kita berkarya. Itu tujuan utamanya.
kalau misalnya nanti ada kenaikan hasil PISA, yaitu hanya efek samping aja. Itu bukan tujuan dari perubahan asesmen nasional. Kemudian, untuk AKM, hasil yang 4 level itu adalah hasil yang attach kepada murid, bukan satuan pendidikan. Jadi setiap murid, nanti kalau menggunakan AKM kelas pun, hasil individu murid nanti ditunjukkan bahwa, oh siswa Anda ternyata dasar, cakap. Bagaimana hasilnya di satuan pendidikan? Di satuan pendidikan akan dilaporkan berapa persen siswa di sekolah itu yang perlu intervensi khusus, berapa persen yang dasar, berapa persen yang cakap, berapa persen yang mahir. Sekolahnya tidak masuk ke dalam pengkategorisasian. Jadi saya ingin meluruskan, yang masuk, yang diberikan label level itu adalah murid, bukan satuan pendidikan. Sehingga tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah guru akan teaching at the right level. Guru tahu, ini siswa saya namanya Rahmawati ini perlu intervensi khusus. Karena perlu intervensi khusus, membacanya masih belum bisa mengerti, belum paham, belum kuat membaca yang panjang, saya nggak bisa menyamakan dia dengan temannya yang tingkat literasi membacanya sudah mahir. Ini nggak bisa saya berikan satu buku teks, saya suruh baca, bacaannya ada 10 halaman, selesai itu saya kasih soal, saya harapkan dia mengerti. Karena dia kemampuan literasi membacanya masih sangat-sangat kurang. Jadi untuk Rahmawati, saya akan teaching at the right level, akan saya berikan dia bahan-bahan lain yang lebih sedikit jumlah katanya, yang lebih mudah pemilihan vocabulary-nya, seperti itu Pak. Jadi treatment dari hasil AKM 4 level ini bukan ke satuan pendidikan, bukan ke wilayah, tapi ke individu murid. Hasil asesmen nasionalnya nanti berapa persen murid yang perlu intervensi khusus dan lain-lain. Dan nanti hasil dari Renstra juga sama. Renstra itu kita mengatakan berapa persen murid di Indonesia yang memenuhi tingkat kompetensi minimum. Tingkat kompetensi minimum itu kalau AKM-nya dia sudah cakap dan mahir. Kita tidak membicarakan satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu munculnya ketika kita membicarakan berapa banyak satuan pendidikan di Indonesia yang sudah memenuhi iklim keamanan yang baik. Jadi kalau ngomong iklim keamanan dan lain-lain tuh ngomongnya satuan pendidikan. Khusus AKM, level itu attach ke murid, dan itu kami komitmen dengan memberikan AKM kelas. Kemudian untuk persiapan, meningkatkan kompetensi guru ini penting sekali, tetapi kami tidak menyarankan peningkatan kompetensi gurunya ini kemudian berupa aktivitas-aktivitas untuk membuat soal-soal AKM. Jadi seringkali kemudian pelatihannya adalah, ayo guru-guru bagaimana cara menulis soal AKM. Itu tidak benar, dan itu tidak kami sarankan. Yang kami sarankan adalah bagaimana menciptakan iklim pembelajaran yang mendorong terjadinya penguatan literasi membaca dan numerasi. Nah, ini saya sekalian izin share screen di bagian akhir dari jawaban tentang asesmen pedia yang tadi saya ceritakan ke Bapak Ibu ya. Saya kok masih ke sini sebentar ya. Saya buka webnya dulu. Nah, ini laman Assessmentpedia. Nah, di laman Assessmentpedia ini, Bapak Ibu bisa memilih tidak berdasarkan literasi membaca dan numerasi, karena kami tahu Bapak Ibu mengampu adalah mata pelajaran masing-masing, diberikan tugas untuk mengajarkan murid menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Jadi misalnya kalau memilih matematika, kemudian di sini disediakan dari kelas 1 sampai kelas 12, baik SMA maupun SMK. Baik yang tertulis maupun non tertulis. Jadi kalau misalnya untuk yang non tertulis, ini adalah aktivitas yang kami harapkan terjadi di ruang kelas. Misalnya untuk kelas 2 gitu ya, untuk bilangan cacah.
Nah, di sini ada yang sudah ada soalnya, ada yang belum ada soalnya. Yang belum ada soalnya, kami mendorong Bapak Ibu semua untuk bergabung ke Assessmentpedia. Nanti Bapak Ibu bisa ikut mengunggah soal. Nah, ini ada contoh yang sudah ada aktivitasnya, gitu ya. Bagaimana melakukan hal-hal yang terkait dengan bilangan cacah. Kemudian di sini nanti muncul, Bapak Ibu bisa lihat selengkapnya. Ini adalah soal yang tertulis. Tapi kalau kita kembali, misalnya kita mencari yang soal non tertulis, kemudian kita filter, kita terapkan filternya. Maka Bapak Ibu bisa melihat, mendownload apakah sudah terlihat ya? Ada matematika SD kelas 2 penugasan individu. Di layar Sudah, Bu. apa? Sudah ya. Sudah. Ini yang sebenarnya kami harapkan terjadi di ruang kelas kita. Ruang kelas kita tuh isinya nggak cuma ngerjain soal-soal tertulis gitu ya. Nggak cuma latihan soal, ada uraian, ada pilihan ganda, tapi yang seperti ini. Ada teks prosedurnya untuk menjelaskan apa itu teka-teki silang matematika. Kemudian setelah itu ada kerja kelompok bareng-bareng, aktivitas yang rame-rame, ada engagement-nya gitu ya. Kemudian menjadi project based learning. Ada contohnya teka-teki silang perkalian, kemudian sesudah itu diminta untuk ayo kamu mengerjakan, kalau kamu habis mengerjakan, habis itu kamu coba bikin sendiri. Seperti apa sih teka-teki silang versi kelompokmu? Nah, inilah yang kami harapkan terjadi ketika tadi Pak Supriyanto mengatakan, boleh nggak sih kalau ada pelatihan-pelatihan guru? Boleh. Tapi pelatihan-pelatihan guru yang bagaimana? Yang mendorong ide-ide kreatif dan inovatif seperti ini muncul di ruang-ruang kelas kita, sehingga apa? Sehingga sebenarnya dengan melakukan hal yang seperti ini sehari-harinya sudah otomatis ketika dilakukan asesmen nasional, literasi membaca dan numerasi, mereka tidak kaget lagi karena sudah terbiasa sehari-harinya didorong untuk berpikir kritis, tidak hanya untuk latihan-latihan soal. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung ke Assessmentpedia ya, di Pusmenjar, kemdikbud.go.id/assessmentpedia. Sudah ada contoh-contoh soalnya, tapi masih banyak yang kosong. Yang kosong ini kami sangat mengharapkan Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan, untuk mendorong guru-guru kita terlibat di MGMG, di KKG, menulis soal-soal yang kreatif dan inovatif yang mendorong berpikir kritis, bernalar, kemudian diupload, diunggah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru lainnya di seluruh Indonesia. Terima kasih Ibu Nina. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati. Ya, mudah-mudahan makin mencerahkan pemahaman kita ini tentang asesmen nasional. Tetapi rupanya masih ada yang penasaran, Ibu. Masih berkenan Ibu ya menyediakan waktu. Ini ada satu penanya, Ibu Sri Wardani. Ya, silakan Ibu Sri Wardani, saya beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Ibu Sri Wardani. Tadi sudah raise hand ini. Oh, mungkin terlempar ya. Ya. Baik, kalau Ibu Sri Wardani tidak jadi bertanya, ini Bapak Dapi dari LPMP Kalimantan Tengah sudah raise hand juga. Silakan Bapak Dapi. Mungkin diharapkan tidak mengulang pertanyaan yang sama Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaan yang berbeda, singkat, padat, langsung pada hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bu Silakan, Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahmawati. Selamat pagi Pak. Kebetulan saya pernah juga menyampaikan materi tentang asesmen nasional kaitannya dengan AKM. Ini pertanyaan yang sering muncul dari peserta, ini saya ulang kembali. Peserta asesmen nasional itu kan sistemnya acak, ya. Nah, ini apakah bisa mewakili potret atau profil sekolah secara menyeluruh? Katakanlah dalam satu sekolah itu jumlah siswanya, kalau siswa sekolah negeri di kota itu bisa lebih dari 500, ya. Siswa yang 40
45 itu apakah bisa mewakili? Kemudian yang kedua, apakah ada sistem yang nantinya akan dievaluasi pelaksanaannya pada tahun berikutnya sehingga sistemnya nanti menemukan sistem yang ideal, termasuk tadi kaitannya dengan AKKM yang terkait dengan SAIN itu. Nah, ini mohon pencerahannya, Ibu, termasuk kenapa kok cuma kalau SD siswa kelas 5, kemudian SMP kelas 8. Nah, ini kembali lagi, apakah ini bisa menggambarkan potret daripada profil sekolah? Kemudian yang kedua, apakah nanti sistem ini ada revisi atau perbaikan-perbaikan untuk ya supaya nanti ideal begitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Dapi. Ya, silakan Ibu Rahmawati bisa langsung ditanggapi. Ya, jadi tentang sampling, sebenarnya kami sudah mengikuti kaidah-kaidah sampling secara akademis gitu ya. Dimana kalau kita mengatakan sampling itu di situ ada type 1 error, ada type 2 error. Jangan sampai kita menyimpulkan iya ternyata bukan karena iya, tapi karena sampelnya salah, atau kita tidak bisa menyimpulkan iya bukan karena dia tidak, tapi karena tidak punya power gitu ya. Jadi kalau Bapak membaca tentang buku tentang teknik sampling itu ada alfa, ada beta, kemudian ada tingkat error yang bisa kita terima. Jadi kita bisa menerima error itu seperti apa, sebesar apa? Apakah 5%, apakah 1%, ataukah 0,5%, ataukah 0,1%? Kemudian kenaikan skor seperti apa yang kita ingin tidak sampai meleset. Maksudnya gini. Bisa jadi UN, ketika donasi UN ya, satu anak nilainya 95, satu anak yang lain nilainya 95,2. Ada perbedaan 0,2. Apakah perbedaan 0,2 itu kita anggap sebagai berbeda kemampuan? Atau itu kita anggap sebagai toleransi dari toleransi yang bisa kita terima? Sebenarnya kemampuan 95 sama 95,2 itu sama aja kok. Mungkin cuma ya meleset-meleset sedikit pegang mouse-nya, kayak gitu ya. Nah, pertimbangkan dari toleransi error, delta skor yang kita anggap eligible atau bisa kita neglected, type 1 error rate, type 2 error rate, itu semua kami pertimbangkan untuk kemudian menghasilkan 45 SMP, SMA, SMK, dan 30 untuk SD. 30 untuk SD itu kegedean sebenarnya. Sebenarnya 20 saja cukup. Nah, dari hasil kami secara akademik ini kami mencoba melakukan uji simulasi. Jadi kalau UN kita kan sensus ya, seluruh siswa kan. Jadi di UN kami bedakan ada sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 50 sampai 100, 100 sampai 200, 200 sampai 350, di atas 350 sampai 500, sampai yang di atas 500. Kemudian di setiap sekolah tersebut kami mencoba mengambil 45 siswa. Kami hitung rata-ratanya. Kan kita udah tahu rata-rata UN tuh seluruh siswa sensus tuh. Tapi kemudian kita ambil yang hanya 45 secara random, kita balikin lagi. Misalnya saya punya 150 siswa, saya ambil 45 siswa pertama, saya hitung rata-ratanya, saya balikin lagi, saya ambil 45 lagi random, saya balikin lagi. Setiap sekolah itu kami lakukan pengambilan secara acak sampai 200 kali. Jadi kombinasi 45 dari 150 sebanyak 200 kali. Kemudian kami hitung bagaimanakah penyebarannya. Jadi kami plot histogram nilai dia setiap kali diambil 45 terhadap nilai 200 siswa secara sensus di UN. Ternyata setelah kami uji secara sampling, secara statistik, nilai T-nya, nilai T statistiknya itu tidak menunjukkan ada perbedaan. Jadi tidak perlu khawatir, ini sudah melalui mekanisme yang panjang dan melalui uji simulasi data real, data benar dari UN gitu ya. UN-nya pun kami ambilkan hanya dari sekolah-sekolah UNBK dan memang tidak ada perbedaan signifikan. Jadi tidak perlu khawatir dengan yang 45 itu. Terus kenapa kelas 5, 8, dan 11? Jadi kami memilih kelas di mana kelas itu setidaknya sudah ada hasil dari kinerja sekolah. Kalau kita ngambil siswa kelas 7, diujikan di September, itu kan siswa yang baru 1 bulan masuk ke sekolah. Terus nanti sekolah kalau nilainya jelek, mereka bilang, ya mereka baru belajar di sini sebulan. Tapi juga
kelas di mana kalau hasilnya keluar, intervensinya masih bisa dilakukan ke siswa yang bersangkutan. Kalau kita memilih siswa kelas 9, ketika hasilnya keluar, siswanya udah siap-siap mau masuk SMA. Nanti program perbaikannya tidak sesuai lagi dengan sumber datanya. Jadi diambilkanlah kelas 8 dan kelas 11. Kenapa kelas 5? Karena kami meyakini mengujikan siswa di SD kelas bawah itu tidak selalu bisa ideal. Karena ada siswa-siswa yang masih tahapan calistung. Jadi kami ambilkan di SD kelas atas dan sama, tidak di kelas 4 tapi di kelas 5. Tetapi jangan khawatir, Bapak Ibu semua dengan AKM kelas, semua siswa dari kelas 2 sampai dengan kelas 12 itu bisa kita petakan kemampuan literasi membaca dan numerasinya menggunakan AKM kelas, karena di AKM kelas setiap satuan pendidikan bisa mengakses paket asesmen literasi membaca dan numerasi dari level 1 kelas 1 2 SD sampai level 6 kelas 11 dan 12 gitu. Terima kasih Bu Rahmawati, luar biasa. Baik, luar biasa ini. Terima kasih Bu Rahmawati. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sejatinya mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ini ya. Tapi mengingat keterbatasan waktu yang ada, ya mudah-mudahan di lain kesempatan API akan bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan lebih durasinya lebih lama lagi ini ya. Baik Bapak dan Ibu, oh ini masih ada yang raise hand ini, bagaimana Ibu? Masih bisa kita beri kesempatan Saya atau? sebenarnya ini di tengah-tengah pertemuan Iya tatap baik, muka, sudah cukup ya Bu ya, karena memang mengingat waktu juga. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati STMED ini bisa kita tarik beberapa poin pentingnya, bahwa asesmen nasional ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah, ya, sedangkan prestasi siswa ini akan dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Nah, di dalam asesmen nasional ini terdiri dari AKM literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan bagi lingkungan belajar. Nah, dengan demikian terlaksananya asesmen nasional nanti ini akan menunjukkan profil kinerja sekolah yang meliputi dimensi mutu dan relevansi hasil belajar murid, ya, dengan melihat adanya hasil belajar dan serapan lulusan. Kemudian dimensi pemerataan pendidikan yang bermutu, dimensi mutu dan relevansi pembelajaran, dimensi kompetensi dan kinerja GTK, serta pengelolaan sekolah yang secara komprehensif dan refleksi. Ya, sehingga dari berbagai sumber data yang diambil di dalam melakukan asesmen nasional, ya, mulai dari data asesmen nasional, Dapodik, EMIS, kemudian platform digital guru dan kepala sekolah, tracer studi SMK, data GTK, dan survei BPS, ini akan menjadi acuan sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa disimpulkan terkait materi asesmen minimum, ya, arah implementasi asesmen nasional, ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, mencerahkan kita untuk pada akhirnya nanti mampu mengawal terlaksananya asesmen nasional dengan baik. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat waktu, sekarang kita akan menginjak di sesi terakhir, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pada tautan daftar hadir yang sudah di-share tadi. Kemudian sertifikat dapat diunduh nanti mulai tanggal 20 September 2021 dengan link yang sudah kami berikan. Ya, sebagai penutup, kami beri kesempatan kepada Sekretaris Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Kemdikbudristek kepada Ibu Dwi Kora Hayuwati MPD. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Silakan Ibu Dwi Kora. Bu Dwi Kora. Ya, silakan Ibu Dwi Kora. Pak.
Bu Dwi Kora sepertinya Dwi Kora? Belum bergabung ya? Atau Pak Wid mungkin ya? Ya. Oh ya, baik, silakan Pak Widiatmoko mungkin yang akan menutup untuk kegiatan seminar bulanan Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia. Silakan Pak Wid. Ya, terima kasih Bu Nina, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmawati yang sudah luar biasa menyampaikan materi terkait dengan isu-isu yang terbaru ya, karena kemarin sudah dimulai gladi bersih dan minggu depan sudah mulai pelaksanaan di lapangan, dan antusiasme dari para peserta dan juga di grup-grup WA terkait dengan AKM ini memang luar biasa. Setidaknya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Rahma ini memberikan satu gambaran ya, dan di mana nanti akan mereka berinteraksi yang tadi Ibu sampaikan melalui website di Assessmentpedia itu sangat penting bagi mereka. Dan yang paling penting adalah bahwa tidak mendoktrinasi seperti yang kejadian yang sebelumnya, perlu adanya satu latihan-latihan AKM, tetapi adalah fokus pada bagaimana pengembangan di dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rahma, dan terkait dengan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh API Kemdikbudristek, ini Ibu dan Bapak, ini banyak tadi pertanyaan atau permintaan kejelasan kapan akan diselenggarakan. Yang jelas Ibu dan Bapak nanti berselancar saja di YouTube-nya. Kita punya channel YouTube API Kemdikbudristek, dan info terkait dengan webinar untuk seri yang berikutnya nanti akan disampaikan melalui jejaring flyer di grup-grup WA dan seterusnya. Dan tentu kami akan juga menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya terkait dengan isu-isu kebijakan ataupun terkait dengan bagaimana penerapan yang bukan hanya AKM saja, tetapi hal-hal yang ada di dalam ruang kelas yang selama ini Ibu dan Bapak geluti bersama. Ibu dan Bapak, terkait dengan materi tadi sudah disampaikan, ada di dalam chat, dan bagaimana mekanisme untuk memperoleh sertifikat. Silakan untuk melihat kembali yang ada di chat, dan dari pihak panitia ada Pak Nanang dan juga ada Pak Imam dan Ibu Emi yang nanti bisa menjadi narah hubung untuk berkomunikasi. Dan ini pukul 10:30 ya, waktu yang sangat luar biasa dimanfaatkan oleh kita secara bersama-sama. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab nanti mudah-mudahan akan dijawab ketika Ibu dan Bapak berinteraksi langsung berselancar yang ada di Assessmentpedia atau ada di informasi-informasi yang ada di Pusmenjar, Pusat Asesmen Pembelajaran, yang sekarang sudah beralih menjadi Pusat Asesmen Pendidikan. Itu saja barangkali seminar yang kita lakukan untuk seri ke-18 ini, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Rahma, terima kasih kepada para panitia dan para pengurus API Kemdikbudristek, dan para hadirin dari latar guru, Widyaswara, Widyaprada, kemudian dosen, pengawas dan kepala sekolah dari ujung Sabang hingga Merauke. Terima kasih sudah bersama kami secara virtual bertatap maya seperti ini. Mudah-mudahan memberikan satu manfaat kepada Ibu dan Bapak sebagai praktisi yang ada di lapangan. Dan secara resmi kegiatan webinar ini dinyatakan ditutup. Marilah kita akhiri dengan membaca syukur dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Mengingatkan kembali untuk mengisi link daftar hadirnya Bapak Ibu. Materi juga ada. Kemudian kami juga mengingatkan kembali Bapak Ibu, di YouTube ini sudah ada kanal YouTube Asosiasi API ya. Silakan Bapak Ibu like, komen, dan share ya. Bisa dilihat kembali materi-materi yang dalam konteks keamanan. Kita harus menganggap diri kita seminar berikutnya menyepelekan hal-hal yang kecil. Saya Nina Ratna Sumina. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan.
Ya, ada kekurangan di dalam memandu jalannya seminar bulanan API. Ikuti terus informasi-informasi dari API karena kami akan menghadirkan materi-materi yang aktual, yang relevan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Karena kita adalah insan-insan pendidikan yang akan mengawal jalannya keberhasilan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Supriyanto, teman-teman LPMP. Bu Nina, Bu Rahmawati, Ya, panitia. Bapak Ibu guru, Stop Bapak Ibu pengawas, terima kasih. recordingnya. Oh iya.